Yesus disebut utusan dalam arti memang diutus turun. Bukan utusan dalam arti rasul yang disuruh menyebarkan agama, itu bukan. Pengertian rasul yang diutus menyebarkan agama. Rasul yang diberi buku, diberi wahyu untuk menyebarkan agama, itu bukan. Yesus adalah utusan dari dalam diri Allah sendiri, dari surga turun ke bumi. Tapi saya mau katakan, single parent itu bukan kehendak Tuhan. Seharusnya, ya, Tuhan ingin contoh di dalam keluarga kita ini adalah Tuhan sendiri. Bapak Allah Bapak, Yesus Allah, loh, dia Allah Bapak, Tuhan kan Allah Bapak, Yesus Allah Anak, ibunya adalah Roh Kudus. Siapa ibunya? Ini keluarga mestinya. Ya, ada ayat kamu akan dihibur di Yerusalem. Roh penghibur itu siapa? Roh Kudus. Seperti seorang ibu menghibur anaknya. Loh, dalam hal menghibur, Roh Kudus itu seperti seorang ibu. Katakan, ibu. Jadi dalam hal menghibur, saya ulangi, yang sering kadang-kadang jemaat itu suka nyatet ya. Dalam hal menghibur, Roh Kudus digambarkan seperti ibu. Jadi di surga ada satu keluarga. Bapak, lalu siapa? Yesus, Anak, lalu Roh Kudus, Ibu. Jadi sebenarnya ada satu keluarga di surga. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu Yesus terus menjadi sosok yang penuh kontroversi, teman-teman. Sosok yang membuat banyak orang terpecah belah saat ini. Gara-gara Yesus, coba lihat. Orang jadi ribut, orang jadi perang agama, orang jadi bunuh-bunuhan, anak jadi yatim, istri jadi kehilangan suami, teman-teman. Ini benar-benar tokoh yang penuh dengan kontroversi dan membuat kita pusing. Bahkan di dalam kekristenan sendiri, tidak terhitung berapa banyak orang yang bunuh-bunuhan gara-gara memperebutkan Yesus. Gara-gara berebut status Yesus ini siapa. Dan kita tahu, teman-teman, ini akan terus terjadi sampai akhir zaman karena memang sudah dinubuatkan seperti itu. Sudah dinubuatkan. Bagi perspektif Islam, Yesus ini dianggap sebagai Tuhan, itu adalah rencana dari si Iblis. Rencana dari iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Sehingga dibuatlah agama-agama palsu-palsu tandingan dari agama Islam. Agama yang mensekutukan Allah. Karena iblis ingin agar manusia, agar anak cucu Adam tidak menyembah kepada Allah yang benar. Tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Dari perspektif agama Kristen, tentu saja mereka sampai hari ini masih bingung. Sehingga berantem. Pihak yang merasa besar, merasa bahwa dirinya yang benar. Contohnya, Katolik, Vatikan, merasa bahwa apa yang mereka ajarkan itu yang benar. Ajaran mereka yaitu Trinitas, itu adalah agama ataupun aliran ajaran yang benar. Sedangkan yang di luar itu adalah bidat sesat dan harus dimusnahkan.
Bahkan kita tahu bagaimana sejarah perang antara Katolik dan Protestan. Ngeri, teman-teman. Puluhan tahun dan jumlah korbannya itu paling banyak. Jumlah korban perang antara Katolik versus Kristen Protestan itu jauh lebih besar daripada jumlah korban perang dunia 1 maupun 2. Ngeri, teman-teman. Ya, jadi kita tahu sosok ini penuh dengan kontroversi, dan sebenarnya siapa sih Yesus itu? Apa benar ya dia itu adalah Allah itu sendiri atau dia hanyalah utusan? Akan begitu. Yesus ini Allah atau utusan gitu? Apalagi kemarin Edis, teman-teman, itu sudah mengajarkan bahwa Yesus itu hanya utusan, bahwa Yesus masih punya Tuhan. Dan itu sudah mulai bisa menyadarkan ya beberapa teman-teman kita Kristen lah. Harus kita akui ya. Karena yang ngomong Edis, mulai banyak orang-orang Kristen yang ngikut. Yang mulai mengakui bahwa Yesus itu masih punya Tuhan. Tetapi tentu saja masih banyak yang tidak terima. Masih banyak yang lebih mengikuti ajaran Kristen pada umumnya, yang mainstream. Dan salah satu pengajar tentang bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu adalah Romo Daniel Biantoro ya, seorang Romo yang merupakan pendiri gereja ortodoks di Indonesia, ya, Romo Episkop Daniel dari Nikopolis ya, wih ngeri. Jadi di mana Daniel Biantoro ini adalah guru dari Metatron, guru dari Ki Ahmad, dan juga dari Agatha. Saya nggak tahu. Kalau kita lihat Romo Daniel ini kan santai, orangnya enak gitu ya. Ngomongnya sopan. Tapi entah kenapa murid-muridnya semua jadi penghujat. Atau sebenarnya di belakang ini beda gitu kelakuannya. Di depan kamera, di depan umat muslim, dia ngomongnya gini. Tapi kalau di belakang mungkin pengajarannya beda gitu ya. Bisa jadi. Karena banyak yang kita jumpai yang seperti itu, teman-teman. Di depan kita ngomongnya A, tapi di belakang kita ngomongnya B. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali pendeta seperti itu. Gilbert Lumondong aja yang selama ini mengatakan bahwa dia sangat toleransi, ya nunjukin bahwa dia sangat bersahabat dengan pihak muslim. Ternyata di ceramah-ceramah gerejanya juga sering sekali ya kita dengarkan menyerang agama Islam. Bahkan sempat viral 2 tahun lalu bagaimana dia menghujat agama Islam, bagaimana dia menghina agama Islam, dan akhirnya minta maaf. Ya, kan 2 tahun lalu saya temukan itu videonya. Nah, jadi kelakuan-kelakuan mereka ya begitu-gitu, teman-teman. Saya nggak tahu mana wajah asli dari Romo Daniel ini. Di sini dia mengatakan bahwa Yesus, ya, ini bukan rasul sembarangan. Dia bukan rasul yang seperti rasul lain yang disuruh menyebarkan agama. Enggak. Ya, dia bukan seperti itu. Karena dia adalah utusan yang berasal dari diri Allah sendiri. Kalau rasul yang lain itu diciptakan. Kalau Yesus berasal dari diri Allah itu sendiri. Wah, ini ngeri ya, teman-teman ya. Jadi, walaupun berasal dari diri Allah, apakah dia Allah? Kan yang jadi pertanyaan itu. Contoh nih, teman-teman. Ludah saya nih, teman-teman. Ludah saya berasal dari diri saya nggak? Ludah, darah, kuku, rambut saya berasal dari diri saya. Tapi apakah ludah saya adalah saya? Dahak saya adalah saya? Ini kan perlu dikaji lagi gitu. Jadi terlalu gampang kalian mengatakan bahwa yang berasal dari diri Allah, yaitu adalah Allah itu sendiri. Ya nggak gitu juga gitu. Jangankan dari Allah, dari manusia saja. Ini tangan saya kalau kalian potong, kalian amputansi, ya misalnya nih, dipotong ya, ada tumor nih, tumor misalnya ya. Tumor itu kalau dipotong, apakah tumor itu adalah saya? Ya enggak, teman-teman. Siapa yang mau dikatakan bahwa tumor itu adalah bagian dari dirinya? Nggak mau, teman-teman. Tumor itu kan parasit, walaupun dari dalam diri saya. Ya, dia jadi benalu, jadi parasit, mengambil nutrisi dari diri saya gitu. Nah, jadi teman-teman harus renungkan ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita dengarkan, nanti kita akan bandingkan penjelasan dari Romo Daniel dengan penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Nah, jadi ini sama-sama pemuka agama ya. Karena nanti kalau saya yang jelasin, teman-teman bilang, wah nggak level kau itu Romo Daniel gitu kan. Padahal level nggak level itu kan ditentukan dari mana kita mengajar, dari mana pengetahuan kita gitu kan. Bukan, wah dia kan pendiri agama ini, dia hebat dan sebagainya. Aduh, di mata saya mohon maaf ya, Romo Daniel itu ya nggak ada apa-apanya sih teman-teman. Aduh, apalagi setelah saya tahu bahwa murid-muridnya rupanya penghujat Islam semua. Jadi sebagai guru semua gagal dia. Betul nggak teman-teman? Kalau kalian punya murid yang semua jadi buronan, jadi DPO, jadi penjahat, kalian senang atau malah merasa, wah saya gagal nih jadi guru? Ya, coba kalian pikirkan.
Karena kalau saya ngajarin orang dan yang saya ajarin itu jadi bermasalah, saya akan merasa bahwa saya gagal gitu. Gagal menjadi seorang guru yang baik. Tapi nggak tahu ya Romo Daniel seperti apa perasaannya. Ya kita dengarkan dulu teman-teman. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan klik itu like-nya, serta untuk share video-video yang ada kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Kali ini pertanyaan berasal dari Salsa dari Bogor. saudari Salsa dari Bogor. Pertanyaannya adalah demikian. Selamat siang, Romo Haji Episkop. Saya mau bertanya, apakah Yesus itu Allah atau utusan Allah? Terima kasih, Romo. Terima kasih. Yesus adalah firman-Nya Allah. Nah, firman-Nya Allah, tetapi firman yang hidup, bukan hanya sekedar kata-kata ucapan begini. Oleh karena itu, sejak kekal dia berada di dalam Allah, seperti kata-kata saya itu ada di dalam saya, seperti kata-katanya Salsa juga ada di dalam Salsa sendiri. Dengan demikian, sebagai firman-Nya Allah, Yesus ambil bagian di dalam hakikatnya Allah itu sendiri, yaitu hakikat Allah. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya. Jadi sebenarnya bahasa asli sebenarnya terjemahnya lebih enak kalau pada mulanya sudah adalah firman itu. Karena Yesus mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, pemuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, itu Yesus yang nanti jadi Yesus itu sudah ada. Ya waktu itu namanya belum Yesus. Waktu itu masih berwujud firman karena Yesus itu nama manusia. Nah, waktu itu sebelum dunia ada ya manusianya belum ada. Oleh karena itu Maria pun belum ada. Oleh karena itu tidak mungkin Yesus sudah dilahirkan. Berarti dia ada bukan dalam wujud manusia, tapi dalam wujud sebagai firman. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Stop. Nah, kata pada mulanya adalah firman ini sebaiknya diterjemahkan sebagai pada mulanya sudah adalah firman. Mengapa? Karena kata pada mulanya itu menunjuk awal diciptakannya segala sesuatu. Padahal firman sudah ada sebelum ada ciptaan. Firman sudah ada sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya tak? Pada mulanya itu adalah awal adanya ciptaan. Kristus mengatakan dia sudah ada di hadirat Allah, yang lebih tepatnya ada di dalam lingkup sekitar Allah atau di dalam Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan pada mulanya. Dia sudah ada sebelum pada mulanya itu. Maka terjemahannya lebih baik, pada mulanya sudah adalah firman itu. Terus, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, bersama-sama dengan Allah itu di mananya Allah? Nah, kita baca dari Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, dia mengatakan aku keluar dari Allah. Tentunya bukan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya keluarnya dari Maria. Tapi dalam kekekalan dia keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah berarti tadinya di mananya Allah? Ya di dalamnya Allah, satu dengan Allah. Maka pada mulanya sudah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya satu di dalam Allah. Karena Allah cuma satu, firman-Nya juga satu. Ya, firman itu tidak mungkin terpisah dari Allah.
Nah, karena firman-Nya Allah itu ada di dalam Allah, satu di dalam Allah, maka dia punya hakikat yang sama dengan Allah, yang dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudari Salsa, kalau kita lihat Yesus dalam sisi keberadaan kekalnya sebagai firman, dia mempunyai hakikat yang sama dengan Allah di mana dia berada. Di mana dia menyatu dengan Allah. Dia Allah dalam arti itu. Kodratnya yang Allah. Ya. Terus, tapi firman ini akhirnya diutus turun ke bumi. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga. Nah ini. Yesus mengatakan aku turun dari surga. Dari mana? Dari Bapa tadi. Keluar dari Bapa tanpa meninggalkan kesatuannya dengan Bapa, dengan Allah. Lalu turun ke bumi. Aku turun, teruskan. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Nah, dia diutus keluar oleh Bapa untuk turun ke bumi, untuk mengambil kemanusiaan dari rahimnya perawan Maria, lahir sebagai manusia. Kita baca dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. stop. Anaknya diutus. Anak itu adalah gelar untuk firman. Karena dia dikandung oleh Allah sejak kekal lalu keluar dari Allah. Seolah-olah dikandung lalu dilahirkan. Maka firman itu disebut anak Allah. Tapi anak Allah sendiri tidak punya anak. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi nggak mungkin kawin punya anak itu nggak mungkin. Maka yang disebut anak Allah itu adalah firman itu karena dia ada di dalam Allah sejak kekal, tapi juga keluar dari Allah meskipun tanpa meninggalkan kesatuannya dengan Allah. Maka dia ini yang diutus turun, yang tadinya dengan Allah itu. Genap waktunya Allah, Maka Allah mengutus anaknya, itu turunnya itulah diutusnya itu. Terus? yang lahir dari seorang perempuan. Setelah diutus, turun, dia lahir dari perawan Maria, dia mengambil kemanusiaan dari perawan Maria, lahir sebagai manusia dari seorang perempuan. Jadi Yesus disebut utusan dalam arti memang diutus turun. Bukan utusan dalam arti rasul yang disuruh nyebarkan agama itu, bukan. Jadi kalau saudara memikirkan bahwa Yesus itu utusan dalam pengertian rasul yang diutus menyebarkan agama, rasul yang diberi buku, diberi wahyu untuk menyebarkan agama, itu bukan. Yesus adalah utusan dari dalam diri Allah sendiri, dari surga turun ke bumi. Makanya kalau kita berbicara tentang utusan-utusan, kata-kata utusan mengenai Yesus, harus dia mengerti dalam konteks Alkitabnya. Jangan ditafsirkan menurut pemikiran agama lain tentang utusan. Yesus bukan utusan dalam arti itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Ayat Engkau ini utus. sering dikatakan bahwa ini syahadat, bukan. Ini berbicara tentang hidup kekal itu apa sih? Karena ayat 2 dikatakan, Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang coba hidup. lihat. Kristus sendiri berdoa kepada Bapaknya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya, kepada Kristus, kuasa atas segala yang hidup. Di mana ada rasul yang bisa diberi kuasa atas segala yang hidup? Yang punya kuasa atas segala yang hidup itu adalah dia yang punya hakikat keilahian. Kalau enggak, ya enggak mungkin punya kuasa ini. Ya, yang dikatakan, Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Karena itu demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, lalu hidup kekal itu gimana sih?
Ya, itu keterangannya ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, kata ini mengenal bukan bersaksi. Kalau syahadat kan artinya bersaksi. Jadi bahasa Yunaninya adalah ginoskusin. Mereka mengenal, mereka menyatu dengan Engkau, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Yaitu ayat 17, pasal 17 ayat 1. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, pemuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi yang dimaksud dengan satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Dan Yesus sebagai firman-Nya itu yang disebut anak. Jadi Yesus tidak berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak dikenal dalam Alkitab. Makanya ini bukan syahadat. Ini pengakuan tentang bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, yaitu kinoskusin se ton monon alitinon theon. Mengenal engkau. Mengenal dari dalam pengertian seperti seorang anak mengenal ibunya. Ya. Jadi pengenalan yang intim, pengenunggalan dengan Allah satu-satu yang benar, dan ginoskusin, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Diutus dari mana? Diutus dari surga, diutus dalam diri Allah sendiri, turun ke bumi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan syahadat. Ini bukan syahadat. Dia lahir di sana, namanya Yesus. Itu yang dikenal Yesus yang sekarang. Itu lahir di sana. Pertanyaan sederhana. Apakah nama pada saat itu dia disebut adalah Yesus? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini. Kalau teman-teman ketik, coba nanti klik aja ya. Nanti teman-teman klik aja, coba klik Yesus. Itu dari bahasa apa? Nanti teman-teman akan dapat bahwasanya Yesus itu adalah bahasa Yunani. Asik. Bahasa apa? Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada saat itu orang-orang Yunani termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada orang ini, Yesus ini. Karena orang Yunani itu tidak bisa ujungnya nggak pakai konsonan, maka dia kasih konsonan S di belakangnya. Karena kenapa? Karena Yesus ini lahirnya di Bethlehem, dia bukan orang Yunani. Dia orang Yahudi. Karena keturunan daripada Yehuda. Nanti kapan-kapan kita bahas lengkap. Keturunan Yehuda, Yehuda ini anak siapa? Yehuda ini anaknya Yakub. Karena Yehuda ini adalah salah satu daripada Bani Israel atau Bani Yakub. Nah, maka ketika dia itu adalah keturunannya Yehuda, dia orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasanya menurut para ahli ada dua kemungkinannya. Satu, bahasanya itu kalau nggak bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Yang kedua kemungkinannya adalah bahasa Aramaik. Nah, jadi bahasa Aram. Bahasa Aram itu apa? Bahasa Aram itu dekat dengan bahasa Syriak Aramaik atau yang kita kenal bahasa Syriani. Nah, itu bahasa Mediterania kuno ya, bahasa Syriani, bukan Suryani ya. Jadi Syriani atau Aramaik. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah Aramaik. Yang kedua adalah bahasa Ibrani. Kalau teman-teman mau cek juga, Yesus itu enggak namanya Yesus panggilannya. Sekali lagi, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, maka namanya adalah Yosua atau Yesua. Jadi Yesua Hamasiah pada saat itu dipanggil. Jadi Yesua Hamasiah. Yesua itu adalah Yesua, itu adalah namanya dia. Tapi karena orang-orang Yunani nggak bisa di ujungnya itu vokal, maka dia harus pakai konsonan. Yesua jadi Yesus. Gitu. Dalam bahasa Aramaik bisa jadi Isa atau Iso. Sama ketika ditambahin S jadi Yesus. Yesus gitu jadinya. Artinya
Kalau dalam bahasa Ibrani, dia jadi Yeshua HaMashiach. Jadi dalam bahasa Aramaik jadinya sama, Isua Masiha. Jadi sama. Nah, teman-teman sekalian, itu ketika di zamannya Yesus kan ya. Tentu saja ketika Al-Quran itu muncul 600-an tahun berikutnya setelah Yesus ini wafat, dalam bahasa Yunani, Yesus ini wafat. Oh, by the way, saya lupa. Yeshua HaMashiach ini ditranslate dalam bahasa Yunani jadi Jesus Christ. Jadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus jadinya dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Kira-kira gitu ya, paham ya? Oke, jadi dari HaMashiach jadi Christ. Dari Iso atau Yeshua jadi Jesus. Itu ceritanya ya. Oke, kalau gitu kita coba untuk lanjut lagi. Ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikutnya, tentu saja tempat yang diwahyukannya itu berbeda. Bukan lagi tempatnya di daerah Baitul Maqdis, tapi tempatnya adalah di Jaziratul Arab, terkhusus di Mekah dan Madinah. Berarti bahasanya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, karena dia masih satu rumpun dengan orang-orang Ibrani, masih satu rumpun dengan orang-orang Yahudi, karena sama-sama keturunan Semit gitu ya, maka bahasanya nggak jauh beda. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu dengan bahasa Arab itu nggak jauh beda. Maka ketika dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Yeshua HaMashiach tadi, dalam bahasa Arab jadi Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih artinya yang diurapi, yang terpilih, the anointed one, gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Yunani Jesus Christ. Sama enggak? Yaitu berbicara tentang orang yang sama. Maria dalam bahasa Inggris Mary gitu kan ya. Dalam bahasa Arab jadinya adalah Maryam. Itu nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Secara kita penceritaan tentang orang ya. Cuman ya tadi karena kita tahu bahwasanya agama ini kan diturunkan oleh Allah. Ini agama yang satu kata Allah. Artinya adalah apa? Kita menyebutnya sama-sama agama samawi. Atau dengan kata lain, agama Allah tuh dari dulu satu. Cuma diselewengkan oleh orang-orang. Menurut pendapat kita begitu. Walaupun kita tidak menuduh orang lain seperti itu. Tapi menurut keyakinan dan pendapat kita. Artinya teman-teman sekalian, gimana kita bisa mengatakan nggak mirip, orang agama ini nurunin sama. Gitu maksudnya. Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, itu juga Tuhannya kita. Karena kita beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kata Allah kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Gitu maksud. Artinya apa? Artinya ya kita berbicara dengan orang yang sama. Artinya ketika saya berkata bahwasanya dalam keyakinan yang saya tahu, sebelumnya jangan keyakinan yang saya tahu dulu. Dalam bahasa yang saya baca di dalam Al-Quran, maka saya baca Isa Al-Masih. Itu kan ya, atau Isa Ibnu Maryam, Isa Al-Masih. Tapi ketika ini ditranslate dalam bahasa Yunani, jadinya Jesus Christ. Sebagaimana ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih jadi Isa yang diurapi. Gitu loh maksudnya. Lah terus masa kita bilang, jangan mirip-miripin deh. Lah, itu cuma ganti bahasa doang. Itu cuma ganti language doang gitu maksudnya. Dalam bahasa Jawa saya nggak tahu sih. Atau dalam bahasa Sunda saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang orang ini cuma ganti bahasa aja. Kayak saya bilang gini deh. Saya punya misalnya contoh saya punya sepupu. Nah gitu kan ya. Saya mau ngomong, oh kami mengenal seorang nabi yang baik namanya Muhammad. Oh do you mean Muhammad? Ya, mungkin bukan sama dengan kita ngomongnya. Tapi ya kita omongin orang yang sama. Ini juga kita mengenal ada Nabi Musa. Do you mean Moses? Ya itu sama. Gimana kalau kita kata, no, not Moses, but Musa. Oke, say it Musa, not Moses. Kan gimana coba ceritanya? Orang kan dengan bahasa dia gitu. Ya Inggris namanya Moses. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya Musa.
Harun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ya Aaron gitu kan ya, Aaron gitu. Apalagi misalnya Zachary itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Zakaria, dan kita nggak perlu untuk memaksa orang untuk ya lu nggak boleh Zachary, Zachary, no no it's wrong, not Zachary, but Zakaria. Nggak bisa gitu juga. Orang namanya itu juga bahasa gitu maksudnya. Artinya belum belajar keyakinan dulu ya. Dari yang kita pelajari tadi, maka bahasa itu bisa jadi sangat berbeda. Sebagaimana ketika saya kemudian bilang nama Islam saya Muhammad Al-Fatih, ketika orang-orang di Turki, mereka nggak bisa bilang Muhammad Al-Fatih, mereka bilang Mehmet. Artinya Muhammad mereka katakan Mehmet. Apakah berarti mereka membedakan antara Nabi Muhammad dengan Mehmet? Enggak, tetap sama. Jadi artinya nama Nabi Muhammad itu di sana dilafazkan jadi Mehmet. Ya sesederhana itu. Atau yang baru datang nih, Habib Nurmagomedov. Apa antum bacanya Nurmagomedov? Nurmagomedov itu artinya apa coba? Nurmagomedov itu. Nggak ada artinya Nurmagomedov. Tapi bacanya bukan Habib Nurmagomedov. Nur Muhammad kan seperti itu. Kalau kita tahu artinya berarti di sana Muhammad jadi Mahomet. Jadi tulisnya Magomed, tapi bacanya Mahomet. Kan gitu kan ya. Jadi Nur Magomedov itu jadi Nur Mahomet. Jadi maksudnya Nur Muhammad. Jadi kalau gampangnya gini lah, kalau dia di Indonesia namanya jadi Habib Nur Muhammad. Kan gitu. Kan kita tidak mengatakan kayak tadi. Enggak, oh itu beda antara Nur Muhammad dengan Nur Magomedov. Nur Magomedov nggak ada arti. Coba tanya sama dia artinya apa. Itu ada nama nabinya di belakangnya. Makanya dia sangat respect pada nabinya kan gitu kan ya. Contoh misalnya Muhammad Salah. Salah itu salah. Iya, salah. Enggak, balik lagi ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, berarti bahasa itu bisa jadi berbeda, tapi bisa jadi kita merujuk pada orang yang sama. Seperti Felix dalam bahasa Inggris mungkin Felix gitu ya, segala macam lah ya. Felix beda, tapi beda antara Felix Xiao dengan Felix Stray Kids gitu ya, beda. Walaupun mungkin kegantengannya agak mirip-mirip gitu kan ya. Itu klaim. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan, saya juga meyakini bahwasanya memang kalau kita tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu punya satu misi yang sama. Berarti kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya ada 124.000 nabi, ada 313 rasul di antara yang kita nggak kenal karena di dalam Al-Qur'an itu cuma dikenal 25 nabi dan rasul. Maka kalau ada kesamaan di antara mereka, pasti ada kesamaan misi. Pasti ada kesamaan misi di antara mereka. Apa misi mereka? Menyembah Tuhan yang satu. Kesamaan misi di antara mereka misalnya menghormati orang tua. Kesamaan misi di antara mereka misalnya contoh punya kasih sayang dan seterusnya. Ya misi-misi kenabian, misi-misi langit. Tidak mungkin perbedaan dalam misi utama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari titik ini kita masuk ke dalam pembahasan Ustadz Adi. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah menurutku itu nggak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain. Dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan? Gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk menyeru kepada orang-orang ahlul kitab untuk ta'alau ila kalimatis sawa. Untuk ayo kita kembali pada kalimat yang sama. Kalimat yang kita sepakati nih. Apa kalimat yang kita sepakati? Bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tempat kita meminta, dan tempat kita akan berkumpul di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hal itu semua agama sama. Orang Yahudi yakin adanya yaumil kiamah, orang-orang Kristen yakin adanya yaumil kiamah, gitu kan ya. Lah kalau kita nggak bilang mirip terus kita bilang apa lagi? Orang ini sumbernya sama. Nah, makanya ketika kita pernah baca di Sirah juga, ketika Rasulullah mencari perlindungan ke Habasyah,
ketemu dengan Raja Najas di situ, maka ketika dibacakan Al-Qur'an, Raja Najas itu bercucur air matanya. Kenapa? Dia bilang ini sumbernya pasti sama. Gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya misi kenabian yang dia pahami dari Yesus yang dia imani pada saat itu tercermin dengan sangat jelas daripada Al-Qur'an. Dia bilang ini dari sumber yang sama. Itu kan ya, ini dari sumber yang satu. Bukan berarti kita membenarkan bahwasanya mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tolong, mohon maaf nih. Kapan Ustadz Adi pernah mengatakan itu? Mirip ya di dalam Islam misalnya Yesus juga kita sembah, nggak gitu ceritanya. Nah, tapi tolong coba dilihat dulu nih. Memang ini adalah sebuah semangat yang sama karena memang ini adalah agama yang turun daripada Allah yang sama. Gitu maksudnya. Cuman urusan nanti mereka membuat pecahan-pecahan, mereka kemudian membuat hal-hal yang tidak ada, yang kemudian akan dikoreksi oleh kemudian Nabi Muhammad dan juga Al-Quran, itu sudah jelas-jelas banget di dalam Al-Quran. Cuma masalahnya apa? Contoh ya, ini saya kaget banget. Nih, beberapa waktu ketika saya coba untuk belajar kembali tentang bagaimana sejarah para nabi, itu saya pernah buka satu pembelajaran dari teman-teman di Katolik, yang mereka meneliti tentang ajaran Yesus di zaman ketika Yesus masih hidup. Menariknya adalah dia mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan satu agama yang dia sebut dengan the way. Itu kata dia tuh, the way. The way itu artinya adalah apa? Jalan itu. Wes. Ketika saya ngeliat itu merinding tuh saya tuh. Kenapa? Karena saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika Nabi Isa itu di dalam surat Maryam berkata hadza siratum mustaqim, gitu kan ya, artinya inilah jalan yang lurus. Berarti Nabi Isa, biar teman-teman nggak protes ya, Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, penjelasan dia gitu kan ya, menyembahlah kalian kepada Allah, gitu kan ya, dan ini namanya agama penyembahan terhadap Allah, ini namanya hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Kan gitu. Lah artinya ketika itu dikatakan, itu kan mirip dengan yang dikatakan oleh pendeta-pendeta tadi atau pastor-pastor tadi. Ketika Yesus menjelaskannya ini adalah jalan. Ya, kalau di dalam Alkitab ada akulah jalan kehidupan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuman ya itu maksudnya. Lah terus kalau nggak mirip terus gimana? Ini kayak membandingkan antara agama, misal ya, kalau teman-teman mau lihat, ya kalau misalnya contoh ya, mohon maaf, ini sekali lagi bukan menjelekkan agama ya, tapi gini, kalau dikatakan bahwasanya agama Katolik agama Islam dan agama misalnya Hindu itu mirip. Nah, itu saya juga agak bingung nyari kemiripannya di mana gitu, karena memang perbedaannya sangat diametral gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan dengan agama Katolik mirip, lah gimana orang nabi mereka juga kita akui gitu maksudnya. Nabi mereka tuh ada di dalam kitab kita juga, dan kita juga tahu itu sejarahnya banyak gitu maksudnya. Dan itu diceritakan oleh Nabi juga bahwa Isa itu adalah termasuk nabi yang kasihan. Kenapa? Karena dia justru dijadikan sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya. Rasul cerita tentang Musa juga dan segala macam. Lah gimana kalau kita katakan gak mirip orang ini dari sumber yang sama? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika di Raja Najas dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, maka Raja Najas menangis sampai membasahi janggutnya, lalu berkata ini dari sumber cahaya yang sama. Karena dia tahu ini pesan-pesan yang sama. Gampangnya gini deh teman-teman sekalian. Kalau Samsung ngeluarin S20, S21, S23, S24, maka besok pasti namanya S25. Gitu kan, kecuali kalau dia memutuskan mau ganti. Tapi berarti kita tahu, oh berarti ada linknya, ada mata rantainya, gitu maksudnya. Artinya masih ada mata rantainya seperti apa yang menyamakan dengan yang sebelumnya. Sama kayak tadi kan ya, sama kayak ketika nabi-nabi semuanya membawa misi yang sama. Maka kalau kita katakan ya gimana ya, ketika dibacain satu ayat, oh ini nih di dalam Al-Quran ini ada juga loh ayat-ayat yang mirip, berarti supaya mereka ngerti bahwasannya di dalam Islam itu adalah Tuhan yang sama. Bahkan kata-kata Rasulullah kepada Heraklius apa? Nih coba lihat ya. Rasulullah itu ketika nulis surat buat Heraklius pada saat itu adalah Raja Bizantium atau Kaisar Bizantium pada saat itu. Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Heraklius, masuklah kepada Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat 2 pahala.
1 pahala beriman kepada Isa, 2 pahala beriman kepadaku. Maksudnya begitu. Jadi pahala beriman pada Yesus dan beriman pada Rasulullah Muhammad. Artinya Rasulullah seolah-olah ingin mengatakan ini bukan agama baru loh. Ini agama yang sama seperti yang kamu sembah, cuma update gitu maksudnya. Jadi ini agama yang sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Siapa yang kemudian kemarin mereka menganggap Musa adalah nabinya, Daud adalah nabinya, Isa adalah nabinya, maka ketahuilah ini agama nih, penyambungnya nih. Ini sama. Kita nggak berbeda sama sekali. Itu perkataan yang sama juga seperti Yesus ketika mengatakan pada kaumnya, saya cuma datang untuk menggenapi yang sudah datang sebelum saya, kan gitu. Artinya ada apa? Artinya saya pada saat itu ketika melihat Islam, saya melihat, loh ini nggak ada beda. Bedanya apa? Bedanya saya dapat versi yang lebih update. Saya dapat versi yang lebih baru. Sehingga versi-versi yang sudah lama dalam tanda kutip itu adalah sudah dicakup oleh ini. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus ketika saya masuk Islam. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus. Saya tinggal nambah keimanan saya pada Nabi Muhammad. Gitu maksudnya. Apa masalahnya? Nggak ada masalah sama sekali kan. Ya, contoh lagi ini misalnya ya. Baptis. Baptis itu apa sih? Baptis itu sakramen di dalam Katolik yang itu dimandikan. Pertanyaannya sederhananya gini, kapan baptis itu dilakukan? Ketika ada orang menerima keimanan di dalam agama Katolik, salah satunya ya, itu yang dilakukan, dibaptis. Seperti ketika Yesus dibaptis sama Yohanes. Kalau kita, Isa itu pernah sama Yahya, satu hidup satu zaman. Nah, ceritanya di dalam Bible itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dengan cara apa? Dicelupkan di Sungai Yordan, kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, ketika orang masuk Islam gimana coba? Ada nggak aktivitas-aktivitas yang mirip-mirip kayak baptis itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Maka ketika Musa bin Umair mendatangi orang-orang di Madinah, lalu orang-orang di Madinah termasuk Usaid bin Khudair, termasuk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika bertanya, kalau kami mau masuk Islam, gimana caranya? Maka Mus'ab menjawab dengan apa yang dia tahu dari Rasulnya. Yaitu adalah dia mengatakan, kalau ada orang pengen masuk Islam, maka dia mandi, lalu syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Artinya ada yang sama-sama kayak gitu kan ya. Artinya ketika orang-orang Kristen atau Katolik dia dibaptis itu kan sama kayak mandi, menghilangkan hadas lah kalau kita kira-kira gitu. Itu kan ini bukan mirip-miripin, ini ngasih tahu gitu loh maksudnya. Contoh kayak tadi, ada orang nanya, ada nggak sih Jumatan di dalam agama lain? Nggak ada, tapi ada yang mirip, misa namanya, kayak gitu. Ada nggak sih yang mirip-mirip dengan mandi wajib? Mandi wajib nggak ada di dalam agama lain, tapi ada yang mirip, baptis. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Artinya ada nggak sholat di dalam agama lain? Agama Kristen nggak ada sholat, tapi ada yang mirip-mirip. Nah itu maksudnya tuh. Artinya bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah atau yang dikritik di dalam Al-Quran yang jelas-jelas salah. Seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Tapi cuma dikatakan bahwa tokoh Yesus ini kita juga akui. Cuman sebagai nabi. Dan itu yang pengen kita jelasin pada mereka. Sehingga ketika saya masuk Islam, saya nggak perlu membuang keimanan saya terhadap Yesus. Tinggal nambahin keimanan saya terhadap Nabi Muhammad. Nah itu maksudnya tuh. Jadi, aduh ya Allah. Cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampaikan ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak ngelihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar. Bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat. Dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah nyoretin orang, pakai X warna merah, itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa seolah-olah
dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang ya udah teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima alhamdulillah. Nggak ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi nih ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini? Seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwa saya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam, itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak efforts kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya aja udah merepotkan, apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi. Bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya gimana ya? Saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang yang nyari kesalahan saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar mudah-mudahan kalau mereka benar mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustadz Adi yang benar ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustadz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa. Serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, enggak bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslim mah? Orang kita itu di muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam tuh bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa, antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja, enggak gitu. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia itu maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya, kalau orang muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar, nggak serta-merta satu surga, satu neraka, nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Coba deh belajar lagi. Artinya kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa, dan saya yakin pada satu titik yang kayak gini-gini, provokasi-provokasi yang kayak gini atau apa ya, hal-hal yang kayak gini ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan
Minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke, teman-teman sudah dengar ya? Jadi memang beda kelas, teman-teman. Jadi kalau Romo Daniel ya, mengatakan bahwa, wah itu kan dari dalam diri Allah, bla bla bla, aduh. Kalian tuh terlalu menggampangkan. Dan sebenarnya ya, ini kalau mau kita bilang ya, Kristen ini cocok logi sih, menurut saya. Jadi kita itu terlalu berharap sesuatu yang sebenarnya nggak seperti itu. Saya ambil contoh ini, teman-teman kita fans One Piece, teman-teman. Ya bagi yang nggak tahu mungkin search saja. Jadi gini teman-teman. Jadi Eiichiro Oda, pengarang dari anime ya, karton One Piece ini teman-teman. Jadi Eiichiro Oda tuh sering sekali menggunakan kembali clue-clue ya ataupun adegan-adegan di masa lalunya. Contoh gini, di masa lalu Nami itu pernah dikasih nampak simpul yang bisa mengeluarkan angin. Oke? Setelah 20 tahun. Ya, anime sudah jalan 20 tahun nih teman-teman. Dikasih nampak lagi simpul itu. Dikasih nampak lagi simpul itu dan ternyata bisa menyimpan kekuatan orang. Terus fans-fans pada bilang, inilah hebatnya Eiichiro Oda. Dia 20 tahun yang lalu sudah berpikir, ya, sudah siapkan adegan ini dari 20 tahun yang lalu. Jadi adegan 20 tahun lalu dikira sama fans-fansnya, itu memang persiapan untuk adegan yang sekarang. Adegan bahwa akan ditunjukkan kekuatan bisa disimpan di dalam simpul tali tersebut. Padahal yang benar teman-teman, Eiichiro Oda atau pengarangnya baru kepikiran sekarang. Oh dulu pernah ada nih, waktu dia lagi lihat-lihat hasil dia yang dulu ya. Dia lihat 20 tahun yang lalu, oh ada adegan ini, saya mau pakai lagi lah. Padahal simple saja gitu. Dia cuma mendaur ulang apa yang pernah ada dulu. Ya, biasa itu teman-teman. Orang kalau kayak pengarang ya, pemusik, coba lihat pemusik itu. Kadang-kadang kan ada lirik-lirik yang sama dengan lagu dia di zaman dulu. Jadi bukan dari zaman dulu dia udah siapkan lagu di masa depan. Bukan dia udah siapkan, oh lirik ini nanti akan saya pakai lagi 10 tahun lagi. Enggak teman-teman. Cuman waktu dia lagi cari referensi, dia lihat dia punya musik di masa lalu, cerita dia di masa lalu, oh ini ada yang bisa dipakai lagi gitu. Itu yang benar. Tapi bagi para pengagum-pengagumnya dilebay-lebaykan. Sama kayak, mohon maaf ya, menurut saya orang Kristen juga gitu. Melebay-lebaykan cerita Yesus. Padahal Yesus nggak seperti itu. Yesus nggak seperti itu teman-teman. Tapi mereka buat seakan-akan, oh ya, karena dia lakukan ini artinya dia Tuhan gitu. Astagfirullah. Bunda Maria, saudara-saudari tiru Yesus saja. Saudaranya Yesus itu nggak pernah menganggap bahwa abangnya itu adalah Tuhan teman-teman. Datang kalian menganggap dia Tuhan. Kalian menganggap dia sang pencipta. Apalah kalian ini. Ya, ini dia melakukan ini. Ini artinya Tuhan gitu kan. Bahkan mohon maaf ya, cerita Yesus sebagai Mesias dikaitkan dengan perjanjian lama itu jauh lebih ngarang-ngarang bebas. Immanuel tuh sudah hadir teman-teman. Dari zaman perjanjian lama sudah hadir. Oke? Bukan Yesus. Oh Immanuel tuh yang dinanti-nantikan, raja yang dinantikan adalah Yesus. Cocok logi apa lagi kalian? Kristen ini kebanyakan cocok logi gitu. Apalagi kalau Elia Miron jelasin ya. Saya kalau sekarang lihat Elia Miron saya ketawa selalu teman-teman. Dia adalah yang dipersiapkan dari dulu, begini-begini. Coba lihat, sudah dipersiapkan dari dulu. Astagfirullah. Yesusnya sudah ada, baru pengarang-pengarang Injil ini mencocok logikan dengan kejadian di masa lampau. Sama kayak yang dilakukan oleh fansnya One Piece ini. Eiichiro Oda cuma mendaur ulang yang pernah ada. Bagi fansnya, ini sudah dipersiapkan dari dulu. Ya sama kayak kalian. Oh Yesus sudah dipersiapkan dari dulu. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, sebelum Abraham ada, apakah artinya dia yang duluan gitu? Ini maksudnya apa gitu kan?
Oh, dia sudah ada sebelum dunia ada gitu kan. Wah, dulu dia melayang-layang gitu. Astagfirullah. Terlalu jauh kalian, Dek. Ini nggak tahu ya, efek terlalu banyak minum tua, efek terlalu banyak makan bebong atau apa, nggak ngerti saya kadang-kadang. Tapi memang pengaruh mungkin teman-teman. Coba teman-teman Kristen ini mulai ninggalin lah yang namanya bebong dan yang begitu-gituan gitu. Mana tahu akalnya mulai bisa berfungsi. Mana tahu. Dan jangan lupa juga dibantu dengan minum madu. Ya, mana tahu dengan minum madu otaknya akan mulai tercerahkan, teman-teman. Karena madu ini bagus untuk tubuh kalian. Ya. Jadi bagi teman-teman Kristen jangan lupa di check out, ada di link pembelian di Tokopedia maupun Shopee yang ada di deskripsi video. Ya, jadi kita di deskripsi video ini ada link pembeliannya. Silakan diklik. Murah, lagi promo juga teman-teman. Jadi 40.000 sudah free ongkir. Kalau pakai Shopee ya. Bahkan kalau Topet kalau lagi ada diskon-diskon spesialnya itu harganya bisa turun gitu. Udah gratis ongkir bisa turun lagi harganya. Tapi tergantung akun-akun tertentu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman dan jangan lupa juga kita ada kegiatan Jumat Berkah di mana Jumat Berkah kita agak berbeda dari Jumat Berkah yang lain, teman-teman. Dulu kita bikin Jumat Berkah bagi-bagi sembako. Tetapi kali ini kita ubah, kita bagi madu, teman-teman, dan susu rencananya. Ya. Nanti kalau mencukupi kita akan bagi susu juga. Kenapa kita pilih madu? Karena saya lihat panti asuhan itu banyak sekali orang yang menyumbangkan sembako. Mereka nggak pernah kekurangan beras, mereka nggak kekurangan minyak, ya, sampo yang gitu-gitu mereka nggak kekurangan, banyak donaturnya. Tapi madu jarang sekali teman-teman. Jadi anak-anak yatim piatu di panti asuhan itu nggak pernah minum madu kecuali ada yang belikan. Karena nggak mungkin pakai budget panti beli madu. Budget mereka nggak dipakai untuk itu, bayar listrik dan sebagainya. Nggak beli madu untuk anak-anak yatim piatunya. Jadi kita sediakan madu, kenapa? Karena madu ini bagus untuk pertumbuhan, bagus untuk menjaga imunitas mereka di tengah musim yang tidak jelas saat ini ya. Hujan panas gitu kan. Dengan madu, daya tahan tubuh mereka semakin kuat. Dan anak-anak senang kok dikasih madu. Ya, kalau dikasih makanan yang lain mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kalau madu 100% suka. Dan ini sudah kita buktikan. Jadi kita punya program, Jumat Berkah, kita santunin madu kepada panti asuhan. Ya, bagi yang mau ikutan silakan hubungi. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.